Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, hari yang baru Tuhan karuniakan kembali kepada kita hari ini. Kita patut mengucap syukur untuk semua bagian itu, dan kita terus diajak untuk senantiasa memperhatikan kehidupan yang sungguh diberkati oleh Tuhan ini, karena setiap hari kita juga diperhadapkan dengan begitu banyaknya tantangan, ancaman, godaan, yang gampang saja hal-hal seperti itu akan membuat kehidupan yang sungguh diberkati oleh Tuhan ini menjadi sesuatu yang kemudian kurang kita pahami dengan baik. Kita akan membaca firman Tuhan sehubungan dengan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari karunia yang Tuhan kembali nyatakan kepada kami hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami mengertinya dan kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-20 firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, memelihara kehidupan rohani sebagai sesuatu yang disyukuri di hadapan Tuhan adalah tindakan yang sangat tepat dan sangat penting. Melalui pembacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan segenap anggota jemaat yang ada di Roma untuk selalu waspada terhadap ajaran-ajaran palsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka pada dasarnya menipu, dan akibat dari tipuan yang mereka lakukan melalui ajaran-ajaran seperti itu membuat orang atau bahkan membuat lingkungan jemaat saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan cara yang paling baik untuk melawan jemaat harus melawan adalah memperhatikan saja kehidupan mereka atau juga bahkan kehidupan kita saat ini sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Kita memahami saudara-saudara bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, tetapi harus kita simpulkan sebagai sebuah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Sehingga kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan ini setiap hari harus kita syukuri. Kita diajak juga untuk berbagi berkat, saling mengasihi, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Dan bagian-bagian itu tidak dimiliki dalam ajaran-ajaran yang dilakukan oleh pengajar-pengajar sesat yang kemudian ajarannya palsu. Di dalamnya hanya terdapat kepentingan diri sendiri, ingin dipuji, tidak tulus, betul-betul mengandalkan kemanusiaan belaka. Saudara-saudara, dengan memperhatikan kehidupan kekristenan kita sebagai kehidupan yang penuh dengan anugerah dan berkat-berkat Tuhan, kita pasti akan memperhadapkan seluruh bagian kehidupan kita ini hanya sebagai sebuah bentuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di masa yang akan datang, marilah kita kembali merenungkan bahwa Tuhan memang telah memberikan kepada kita sebuah bentuk, sebuah model kehidupan yang sangat luar biasa.
Sehingga sekalipun sekarang ini banyak tantangannya, banyak pergumulannya, banyak hal yang mendukacitakan kita dan membuat kita menderita, tetapi yakinlah bahwa hal-hal seperti itu tidak akan pernah kemudian melenyapkan tujuan dari Allah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah bentuk kehidupan yang lebih baik yang kita jalani hari ini dan terus disempurnakan sampai ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Untuk kehidupan yang dipenuhi dengan anugerah inilah Yesus Kristus telah mati bagi kita sebagai penebus atas dosa-dosa kita, dan kemudian kita diajak untuk memikirkan dan memulai kehidupan kita sungguh-sungguh sebagai sebuah bentuk persembahan syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan selalu karuniakan kepada kami dengan baik. Bahkan hari ini ketika Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk menghidupi kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri kehidupan ini, apapun bentuknya. Dan berikan pula kepada kami Tuhan sikap kewaspadaan, karena di sekitar kami dalam hidup ini kami selalu berhadapan dengan begitu banyak tantangan, bahkan terlebih lagi godaan. Ada begitu banyak godaan Tuhan yang tertuju kepada kami dari orang-orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dan di dalam bagian-bagian seperti itu mengajak kami secara tidak langsung untuk keluar dari pemahaman tentang kehidupan yang adalah berkat dari Tuhan dan harus kami persembahkan semuanya hanya untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa mendoakan yang sakit. Bapak Filipus Pakiding, Bapak Efraim Pabontong, Nyonya Peter Rama, orang tua Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Tina Salulinggi, Bapak Octavianus Penatui Pepa Kendek, Nyonya Esther Zainuddin, Saudara Yermias Petongloan, Nyonya Dorci Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Markus Ruru, orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Diaken Sutrisno, Bapak Eser Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Novianus Sarma, Nyonya Novin Sarma, Bapak Tirandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Nyonya Lince Toan, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Diaken Nyonya Sria Rante Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Matius Patu, Nyonya Anna Mangea, Bapak M. Pesolongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, anak kekasih Sem, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Nyonya Martin Balle, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Martin Karangan, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tena, Bapak Andi Padang sekeluarga, Bapak Willy Thomas, Ana April, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan kasihi, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa mendoakan yang berduka cita, biarlah Tuhan berkenan untuk terus menghibur dan menguatkan agar keluarga atau jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami duka cita ditinggalkan orang-orang dikasihi, sungguh-sungguh selalu berpaut hanya kepada Tuhan Sang Pemberi penghiburan dan kekuatan. Berdoa mendoakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, berkati Tuhan agar semua bentuk pelayanan dapat kami jalani dengan penuh sukacita sekalipun kami berada dalam pergumulan karena penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa akan pergumulan kami di pandemi ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, Tuhan memberkati pula pemerintah kami, agar sungguh-sungguh dapat mendampingi kami, dapat menjaga kami, dan memberikan yang terbaik
sehubungan dengan pandemi yang kami alami saat sekarang ini. Berkati kami hari ini Tuhan dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan bijaksana, boleh senantiasa merenungkan dan selalu merenungkan bagaimana kehidupan yang sungguh diberkati Tuhan ini kami jalani dengan bertanggung jawab hanya di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, jalani kehidupan hari ini dengan penuh sukacita. Kekuatan kita hanya di dalam anugerah keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kekuatan itu kita pakai untuk melayani sesama dan terlebih melayani Tuhan dalam hidup kita. Shalom.